sahabat matematika, Assalamualaikum. Jumpa lagi di pembelajaran matematika. Masih di materi segitiga. Kali ini kita akan belajar tentang keliling dan luas segitiga. Disimak sampai akhir video ya. Keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga. Untuk menghitung keliling segitiga, diperlukan nilai ketiga sisinya. Keliling segitiga merupakan jumlah panjang dari ketiga sisi segitiga tersebut. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut dengan panjang sisi AB sama dengan C satuan, panjang sisi BC sama dengan A1, dan panjang sisi AC sama dengan B satuan. Maka keliling segitiga ABC sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang AC sama dengan C ditambah A ditambah B sama dengan A ditambah B ditambah C. Luas segitiga. Untuk menghitung luas segitiga diperlukan nilai salah satu sisinya yang dianggap sebagai sisi alas serta sisi tinggi dari segitiga tersebut. Yuk pahami cara menemukan luas segitiga dari luas segi 4 berikut ini. Sebelumnya, kita akan mengenal dulu garis tinggi dan alas segitiga. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut dan tegak lurus dengan sisi di depan sudut tersebut. Setiap segitiga memiliki 3 buah garis tinggi. Perhatikan segitiga lancip ABC. Terlihat ya bahwa dalam segitiga ABC terdapat 3 garis tinggi. Tergantung alas mana yang kamu pilih. Jika alasnya AB, maka tingginya adalah TC. Jika alasnya AC, maka tingginya adalah TB. Dan jika alasnya BC, maka tingginya adalah TA. Pada segitiga lancip, garis tinggi segitiga berada di dalam segitiga. Sekarang perhatikan segitiga tumpul DEF. Pada segitiga tumpul, garis tinggi segitiga beberapa berada di luar segitiga. Seperti garis tinggi TE berada di luar segitiga DEF. Dan garis tinggi TF berada di luar segitiga DEF. Sementara garis tinggi TD berada di dalam segitiga DEF. Ingat ya, garis tinggi selalu tegak lurus dengan sisi alas. Sementara setiap sisi segitiga dapat menjadi alas segitiga. Sekarang kita coba cari rumus luas daerah segitiga berdasarkan luas daerah segi 4. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Gambarlah sebuah segitiga sembarang dengan ukuran alas dan tinggi sembarang pada kertas berpetak. Di sini Ibu gambarkan sebuah segitiga lancip. Potong menurut sisi-sisinya. Tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Sisi alasnya yang mendatar dan tingginya yang tegak lurus ya, yang vertikal. Potong segitiga menurut garis setengah tinggi. Bangun apa saja yang terbentuk? Benar, terdapat 1 buah bangun trapesium dan 1 buah bangun segitiga. Pada bangun segitiga, potonglah menurut garis tingginya. Bangun apa saja yang terbentuk? Benar, terdapat 2 buah segitiga. Susunlah potongan-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Ternyata, luas segitiga sama dengan luas persegi panjang. Dengan panjang persegi panjang sama dengan alas segitiga. Dan lebar persegi panjang sama dengan setengah dari tinggi segitiga. Jadi, luas segitiga sama dengan luas persegi panjang
sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan alas dikali setengah tinggi segitiga. Atau dapat kita tuliskan luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Bagaimana jika daerahnya merupakan segitiga siku-siku? Maka, luas daerah segitiga dapat dicari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Gambarlah dua buah segitiga siku-siku yang kongruen pada kertas berpetak. Kongruen artinya sama bentuk dan ukurannya. Potong menurut sisi-sisinya. Selanjutnya, tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Ternyata dua segitiga dapat membentuk sebuah persegi panjang. Jadi, luas dua segitiga sama dengan luas persegi panjang. Dengan panjang persegi sama dengan alas segitiga, dan lebar persegi panjang sama dengan tinggi segitiga. Luas dua segitiga sama dengan luas persegi panjang. Jadi, luas satu segitiga sama dengan setengah dari luas persegi panjang. Luas satu segitiga sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Bagaimana jika segitiganya adalah segitiga tumpul? Luas daerah segitiganya kita cari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Gambar dua buah segitiga tumpul yang kongruen pada kertas berpetak. Kemudian potong menurut sisi-sisinya. Tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Ingat ya, tinggi segitiga pada segitiga tumpul terletak di luar segitiga. Susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk sebuah jajar genjang. Ternyata, luas dua segitiga sama dengan luas jajar genjang. Dengan alas jajar genjang sama dengan alas segitiga, dan tinggi jajar genjang sama dengan tinggi segitiga. Luas dua segitiga sama dengan luas jajar genjang. Maka, luas satu segitiga sama dengan setengah dari luas jajar genjang. Sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi, luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Dari ketiga informasi tadi, baik segitiganya berbentuk segitiga lancip, segitiga siku-siku, ataupun segitiga tumpul, luas daerah segitiga dapat dirumuskan dengan L sama dengan setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Yuk kita pelajari contoh-contoh berikut ini agar kalian semakin paham tentang keliling dan luas segitiga. Contoh yang pertama, perhatikan segitiga ABC dengan ukuran AB 16 cm, AC 20 cm, panjang garis bantuan BD 5 cm, dan panjang CD sama dengan 12 cm. Tentukan luas dan keliling segitiga ABC. Alternatif penyelesaiannya adalah luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali sisi AB dikali sisi DC. Sama dengan setengah dikali 16 cm dikali 12 cm. Sama dengan 96 cm persegi. Keliling segitiga ABC sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang AC. Kita cari dulu ya panjang BC, karena panjang BC belum tersedia. Coba perhatikan segitiga BDC. Diketahui
Panjang BD 5 cm dan panjang CD 12 cm. Dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring, sisi di depan sudut siku-siku, sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. BC kuadrat sama dengan 169. Maka BC sama dengan akar dari 169 sama dengan 13 cm. Jadi, keliling segitiga ABC sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang AC sama dengan 16 cm ditambah 13 cm ditambah 20 cm. Sama dengan 49 cm. Perhatikan contoh selanjutnya. Hitunglah luas bangun PQRS pada gambar di atas. Diketahui panjang PT sama dengan 4 cm, panjang TR sama dengan 6 cm, sementara panjang SQ sama dengan 8 cm. Garis ST tegak lurus dengan garis PR. Salah satu alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama. Luas bangun PQRS dapat ditentukan dengan cara mengurangkan luas segitiga PSR, segitiga besar, dengan luas segitiga PQR, segitiga kecil. Dalam segitiga PQR diketahui alasnya sama dengan PR, sama dengan 10 cm. Dan tingginya adalah QT. Karena tingginya belum ada, maka kita misalkan sebagai A cm. Sementara di segitiga PSR, alasnya adalah sisi PR sama dengan 10 cm. Dan tingginya adalah ST sama dengan 8 cm ditambah A cm. Jadi, luas bangun PQRS sama dengan luas segitiga PSR dikurangi luas segitiga PQR. Luas PQRS sama dengan setengah dikali panjang PR dikali panjang ST dikurangi setengah dikali panjang PR dikali panjang QT. Kita substitusi masing-masing nilainya sama dengan setengah dikali 10 dikali 8 ditambah A dikurangi setengah dikali 10 dikali A. Sama dengan 5 dikali 8 ditambah A dikurangi 5 dikali A. 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 dikali positif A sama dengan 5A dikurangi 5 dikali A, 5A. Jadi 40 ditambah 5A dikurangi 5A sama dengan 40 cm persegi. Jadi luas PQRS adalah 40 cm persegi. Masih soal yang sama, sekarang kita lihat alternatif penyelesaian yang kedua. Untuk menentukan luas bangun PQRS dapat ditentukan dengan menjumlahkan luas segitiga PSG dengan luas segitiga SQR. Pada segitiga PSG, alas segitiga adalah SQ sama dengan 8 cm. Dan tinggi segitiga adalah PT sama dengan 4 cm. Kedua segitiga adalah segitiga tumpul ya, maka tingginya terletak di luar segitiga. Pada segitiga SQR, alasnya adalah sisi SQ sama dengan 8 cm. Dan tingginya adalah sisi TR sama dengan 6 cm. Luas daerah PQRS sama dengan luas segitiga PSG ditambah luas segitiga SQR. Luas PQRS sama dengan setengah dikali SQ dikali PT ditambah setengah dikali SQ dikali TR. Sama dengan setengah dikali 8 dikali 4 ditambah setengah dikali 8 dikali 6.
sama dengan 16 ditambah 24. Sama dengan 40 cm persegi. Jadi, dengan menggunakan dua alternatif penyelesaian, ditemukan jawaban yang sama, yaitu luas daerah PQRS sama dengan 40 cm persegi. Dapatkah kalian menemukan alternatif lain untuk menyelesaikan soal ini? Coba ya. Masih ada loh satu alternatif untuk menyelesaikan soal ini. Dengan melihat beberapa contoh tadi, semoga kalian semakin paham bagaimana cara menentukan keliling dan luas sebuah daerah segitiga. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Tetaplah berlatih. Dengan semakin banyak berlatih, maka kalian akan semakin terampil menyelesaikan